kesempatan. Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari dalam pasal yang ke-38. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, Bapak Ibu Saudara. 1 sampai ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Saudara, dari pasal ini, Bapak Saudara, ada tanggapan Tuhan pada akhirnya kepada Ayub. Ada jawaban Tuhan yang selama ini tadinya Tuhan berdiam, Saudara. Tapi pada akhirnya pasal ke-38 Tuhan meresponi setiap apa yang Ayub sampaikan. Dan kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang Tuhan sampaikan, responnya Tuhan, maka ada banyak pertanyaan, saudara. Pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada Ayub. Pertanyaan-pertanyaan yang dapatkah, siapakah, di manakah, ya saudara. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, saudara. Kalau saudara baca dalam pasal ke-38, ya, seperti tadi kita baca, ya. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Besarnya alam semesta raya ini dan lain sebagainya. Satu pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan sebetulnya. Satu pertanyaan-pertanyaan yang pertama yang saya lihat yang menyadarkan Ayub bahwa Ayub bukan siapa-siapa. Pertanyaan-pertanyaan ini juga kalau kita lihat mau menyadarkan saya dan saudara bahwa kita bukan siapa-siapa. Ada amin, saudara. Yang seringkali kita merasa diri kita sesuatu banget, diri kita punya arti banget. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya kita bukan siapa-siapa. Dan itulah yang mau menyadarkan Ayub. Pertanyaan-pertanyaan tanggapan daripada alam menyadarkan Ayub. Dan saya menyimpulkan dua hal, saudara, bahwa yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada Ayub itu yang pertama adalah mematahkan kesombongan. Sama-sama bilang sama saya, mematahkan kesombongan, saudara. Mematahkan kesombongan, ya. Ayub merasa dalam dirinya, ya, dia sudah banyak berbuat, dia sudah banyak lakukan sesuatu, dan dia merasa tidak layak untuk dia dapatkan hal yang seperti ini. Tidak layak, tidak pantas untuk dia mendapatkan kehidupan penderitaan yang seperti ini. Saudara, suka atau tidak, sadar atau tidak, tetapi roh kesombongan itu ada sama kita, ya. Roh kesombongan itu sudah ada dalam diri kita. Dan apa, saudara? Dia terekspos ketika ada sesuatu yang menjadi modal untuk dia bisa tampil. Tapi roh kesombongan itu ada sama kita. Dan bagaimana dalam dirinya Ayub, roh kesombongan itu juga ada. Itulah sebabnya Tuhan patahkan, Tuhan mau patahkan roh kesombongan ini. Roh kesombongan ini ada sama diri kita, dan ini sangat mengerikan. Ya. Ayub sombong bahwa dia menjadi seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Ayub sombong bahwa dia menjadi seorang yang taat sama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu semua berasal dari Tuhan. Ada amin. Saya cuma bilang begini,
ketika pun kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, tahukah saudara bahwa itu semua berasal dari Tuhan juga. Amin saudara. Ketika saya bisa melayani Tuhan ya dengan baik misalnya, itu pun asalnya dari Tuhan kemampuan. Bahkan saya mau bilang begini saudara, ketika pun kita bisa setia sama Tuhan, kita jadi orang baik, itu tuh sebetulnya karena Tuhan yang memampukan kita. Amin saudara. Dalam dasar diri kita ini gak ada yang baik. Kalau sampai kita jadi orang yang tahu ibadah, itu tuh karena anugerah Tuhan yang menarik kita. Kalau sudah menjadi orang yang tahu ibadah seperti sekarang, itu karena Tuhan yang menarik, tangan Tuhan yang menarik, tangan Tuhan yang gerakkan hati saudara. Lewat orang kah, lewat teman kah, lewat siapakah? Tuhan yang menggerakkan. Semuanya berasal dari Tuhan. Kalaupun saudara bisa setia sama Tuhan, itu karena kekuatan yang Tuhan beri sama saudara. Tuhan yang jaga hati saudara sehingga kecenderungan-kecenderungan yang jahat itu, pikiran-pikiran yang jahat itu menyingkir dari hidup kita. Itu bukan dari kita. Itu bukan dasar dan maunya kita. Kita seringkali punya mau, tapi kita tidak punya kemampuan. Saya kepengen jadi orang benar. Saudara pengen jadi orang benar. Tapi itu hanya sebagai sebuah keinginan. Tapi kemampuan. Makanya saya bilang bahwa orang diselamatkan sekalipun itu karena Tuhan, bukan karena pilihannya. Bisa bilang amin saudara. Orang bisa percaya Tuhan itu karena tangan Tuhan yang menarik, tangan Tuhan yang menyelamatkan. Makanya kita berdoa tidak salah kalau kita minta supaya anugerah Tuhan yang besar itu Tuhan juga berikan buat setiap saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan. Karena mereka tidak akan pernah bisa menghampiri Tuhan kalau Tuhan tidak menghampiri hidup mereka. Bisa bilang amin saudara. Kalau Tuhan yang tidak beranugerah menjumpai mereka. Kecenderungan hati kita ini nggak ada tentang Tuhan, nggak ada. Kecenderungan hati kita ini kepada apa? Kepada dunia. Kecenderungan hati kita. Kita harus jujur. Kecenderungan hati kita ini hanya kepada dunia. Yang di dalamnya ada keinginan-keinginan mata, keinginan telinga, keinginan-keinginan tubuh. Sampai kalau kita ada kerinduan kepada Tuhan, itu karena Tuhan yang lawan kita, saudara. Tuhan yang beranugerah, bukan kita. Jadi saya mau bilang, ketika Ayub juga jadi orang yang taat, jadi orang yang suka beribadah, bakar korban tiap pagi, itu karena Tuhan yang memampukan dia. Tapi seringkali, saudara, ketika kita banyak berbuat, maka seringkali yang terjadi adalah apa? Kesombongan. Saya bisa khotbah, seringkali apa? Yang muncul adalah roh kesombongan, padahal kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Saudara bisa melayani musik, saudara bisa jadi WL, saudara bisa jadi singer, itu semua kemampuan dari Tuhan. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang saya lihat dari pasal ini, hal yang Tuhan mau patahkan, karena Tuhan sudah melihat nih saudara, unsur dosa kesombongan ini sudah begitu kuat dalam dirinya Ayub. Unsur dosa kesombongan ini sudah mulai berkuasa dalam dirinya Ayub. Merasa saya nggak pantas diginiin sama Tuhan. Saya orang yang saleh, dan memang Tuhan bilang sama iblis, ini orang yang jujur, ini orang yang saleh. Tapi maaf saudara, Ayub nggak boleh ngaku-ngaku dia orang yang saleh. Biarlah pengakuan itu datang dari Tuhan. Amin saudara. Kita nggak boleh ngaku-ngaku kita orang saleh, kita orang benar. Biarlah pengakuan itu dari Tuhan dan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita ngaku-ngaku bahwa saya orang baik, saya ini orang baik loh saudara, saya ini orang baik, maka itu sebuah kesombongan. Saya ini orang benar, saya ini orang benar, maka itu jadi sebuah kesombongan. Saya ini orang yang takut sama Tuhan loh saudara. Saya ini orang yang takut.
jadi kesombongan. Dan saya melihatnya Tuhan menemukan itu dalam diri Ayub. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan saya melihat ada banyak orang-orang yang tidak peka dengan hal yang seperti ini. Ketika roh kesombongan ini mulai merajalela, merasa diri bahwa bahkan saya mau bilang, roh kesombongan ini seringkali datangnya, hinggapnya sama orang-orang yang berohani. Ya. Hinggapnya sama orang-orang yang merasa diri berohani. Kenapa? Karena dia merasa ngerti Tuhan, seperti yang kemarin saya sampaikan. Dia merasa bahwa dia sudah buat banyak untuk Tuhan. Dia merasa punya banyak talenta yang sudah dia berikan buat Tuhan. Dia sudah menjadi seorang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, yang saya mau bilang, saudara, daerah itu ternyata daerah rawan terhadap apa? Terhadap roh kesombongan. Makanya apa? Terbukti Lucifer, saudara, itu jadi satu pribadi yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa sudah melakukan banyak hal buat sorga, buat Allah, buat Tuhan. Sorga bisa semarak, dia merasa karena dia. Hati-hati, saudara. Bahwa semuanya kalau kita bisa dan kita mampu melakukan segala sesuatunya, semuanya karena Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan yang memampukan saya. Maaf, saya harus bilang para pelayan-pelayan Tuhan, saudara bisa melayani itu karena Tuhan yang memampukan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Saya bisa melayani Tuhan. Saya harus mengakui, saya harus balik lagi bahwa semuanya karena Tuhan yang memampukan saya. Saya bisa berkorban itu karena Tuhan yang memampukan saya. Kadang ketika kita masuk dalam pengalaman seperti itu, pengalaman pemakaian, pengalaman diberkati, pengalaman dibutuhkan, maka seringkali yang terjadi kita nggak bisa nahan roh itu, spirit itu, yaitu apa? Kesombongan, merasa sudah dibutuhin, kepala udah mulai tegak, merasa sudah apa namanya, orang sudah terikat. Hati-hati, karena ini sesuatu yang mengerikan. Saya melihat Tuhan paling benci sama roh kesombongan. Tuhan paling benci sama roh kesombongan. Tetapi inilah yang sedang terjadi. Dan inilah yang menghinggap kepada siapa? Orang-orang yang seperti ini. Siapa? Orang-orang yang punya talenta, orang-orang yang dipakai sama Tuhan, orang-orang yang tahu ibadah. Saya lihat. Kenapa, saudara? Kenapa jadi bisa begitu? Saya nggak ngerti. Kalau saudara tanya penyebabnya apa, saya nggak ngerti. Tapi yang saya cuma mau bawa saudara melihat, contohnya apa? Di surga ternyata roh kesombongan itu bisa tembus. Nggak ada dosa yang lain, nggak ada. Roh zina nggak ada di surga. Kalau agama lain bilang, katanya kalau masuk surga dapat 70 bidadari, ya saudara, nggak ada. Surga bukan tempat pelacuran seperti ini. Surga bukan tempat seperti ini, memuaskan hawa nafsu seksual sepertinya. Tapi yang saya aneh, dosa nggak bisa nyuri. Ya, jadi nggak ada tuh emasnya surga didongkel-dongkel, berliannya surga gitu didongkel-dongkel, nggak ada. Tapi yang aneh cuma satu kekuatan, dan ini ternyata kekuatan yang hebat. Dia bisa tembus kekudusan surga. Apa itu? Sombongan. Dia merasuk dalam dirinya. Siapa? Lucifer.
Kenapa? Karena dia merasa dibutuhin di surga. Di surga aja bisa kayak gitu, apalagi cuma di gereja. Ada banyak orang yang merasa dibutuhin. Ya nggak apa-apa sih, cuman maksud saya setelah dengar firman ini sudah bertobat, ada amin di sana. Surga aja deh kayak gitu, merasa dibutuhin. Makanya jadi bertanduk. Saya berusaha jaga itu, karena saya tahu roh ini mengerikan. Saya jaga itu. Tahun-tahun berapa ya saudara, saya begitu banget gitu. Ya, di 2 pagi itu dicari banget. Kayaknya hampir kayak minyak goreng lah saudara ya kemarin-kemarin dicari. Tapi saya nggak mau. Saya bilang sama Bapak Ibu Saudara, sama jemaat, jangan. Yang saudara cari harus Tuhan, jangan manusianya. Karena manusia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang memberkati hidup kita. Ada amin. Saya bahkan sedih ketika ada orang-orang bilang kalau ada mobilnya bagus, orang bisa pulang lagi. Oh, saya marah, saya nggak mau. Saya bisa di situ memilih gini, saya bangga. Orang butuh saya. Tapi saya nggak mau, karena jadi sebuah kesalahan. Ketika saya tahu bahwa itu sebuah kesalahan dan saya biarkan, maka saya sedang terlibat di dalam kesalahan itu. Ayo sama-sama saudara kita jaga ini, karena ini sangat mengerikan sekali, sangat mengerikan sekali. Saya berkali-kali katakan saudaraku, yang membuat Tuhan runtuhkan menara Babel bukan karena tingginya. Saya nggak tahu tingginya menara Babel kayak apa. Tapi tingginya menara Babel itu karena dia dibangun di atas bukit, di atas bukit yang tinggi. Dan berapa sih kemampuan manusia zaman itu untuk membangun sesuatu? Nggak bisa, nggak terlalu tinggi. Tapi apa yang membuat menara Babel dihancurkan sama Tuhan? Sampai kemudian, sampai saking marahnya Tuhan tercerai-berai. Sampai dari situlah kemudian muncul berbagai macam bahasa di dunia. Ya. Dari kehancuran itu terjadi kemudian pemisahan bahasa. Kenapa saudara? Karena di situ kalau sudah baca dalam terjemahan yang lain, ya, mereka bilang begini, mari kita membangun sebuah menara supaya kita mendapat nama. Mari kita membangun sebuah menara supaya kita mendapat nama. Dasarnya apa? Bukan tentang keindahan, dasarnya bukan tentang prestasi, dasarnya bukan mau apa? Mau mewujudkan sebuah cita-cita, bukan. Tapi dasarnya apa pembangunan menara Babel? Dasarnya adalah kesombongan. Mari kita membangun sebuah menara supaya kita mendapat nama. Apa sih mendapat nama? Terkenal, termasyhur, ternama. Hari-hari ini orang udah gak bisa lagi berhati-hati memisahkan mana roh yang benar, mana roh yang gak benar. Ada banyak orang berpikir bahwa itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. Enggak normal, enggak normal. Tolong kita supaya kita berhati-hati. Dalam hal yang seperti ini kita harus sangat berhati-hati. Termasuk saya, termasuk kita semua. Supaya jangan sampai tanpa kita sadar roh ini sudah menguasai kita. Ayub saya lihat sudah dikuasai sama roh ini. Ya, saya tidak tahu besar kecilnya, tetapi Tuhan yang melihat ada sesuatu yang sudah menguasai. Kenapa? Karena Ayub merasa orang saleh. Ayub merasa orang yang suka berkorban buat Tuhan. Ayub seorang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Makanya apa? Dia ngerasa, kenapa saya begini? Kenapa Tuhan perlakukan saya seperti ini?
tolong kita, saudara. Bagian yang kedua yang saya lihat, saudara, ya, dari apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Tuhan kepada Ayub. Yang pertama mematahkan kesombongan, yang kedua menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Ada amin, saudara. Menyadarkan diri kita bahwa kita ini butuh Tuhan. Ayub dengan pertanyaan-pertanyaan Tuhan seperti itu, Tuhan lagi mau sadarkan Ayub bahwa dia butuh Tuhan. Dia butuh Tuhan, dia perlu Tuhan. Dia bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Dia bukan siapa-siapa kalau tidak ada kehadiran Tuhan. Makanya apa, saudara? Makanya terbukti ketika Tuhan angkat pagar perlindungan. Iblis kan bilang, angkat pagar itu dari hidup Ayub. Ketika Ayub, pagar perlindungan Tuhan diangkat, habis Ayub. Habis. Kita butuh pagar perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan bergerak dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ada amin, saudara. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa. Dan saya bersyukur bahwa ibu saudara menghargai perjumpaan-perjumpaan seperti ini lewat ibadah saudara dengan Tuhan. Disitulah saudara lagi narik hadirat Tuhan, lagi narik kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Supaya saudara pastikan sepanjang hari dan sepanjang hidup saudara ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara. Ada amin, saudara. Amin. Berapa banyak orang nggak tahu tentang Tuhan, nggak ngerasa butuh dengan Tuhan. Tuhan jadi sumber hidup saya dan saudara. Tuhan yang jadi sumber kemampuan kita, Tuhan yang jadi sumber perlindungan kita, Tuhan yang jadi sumber segalanya dalam hidup kita. Oh, kita butuh Tuhan. Ada amin, saudara. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan sama kita melakukan, menjalani kehidupan ini. Bisa melewati, saudara. Kalau saudara renungkan perjalanan hidup kita, kita bisa melewati tuh masa-masa kelam kemarin, masa-masa COVID. Kita masih bisa ketemu lagi sampai hari ini. Bukankah semua karena Tuhan? Ada amin, saudara. Bukan cuma yang tua, tapi yang muda-muda juga ternyata lewat karena COVID. Kita masih ada sampai hari ini. Apakah karena kita jaga? Ada orang, iya saya jaga. Ada saya dengar satu cerita, saudara, ini orang suami istri, ya, udah tua, nggak mau kemana-mana, ya. Nggak mau kemana-mana. Tapi pas waktu itu supirnya pulang kampung, saudara, karena Lebaran, waktu yang Lebaran lalu. Supirnya itu pulang kampung. Ini orang tua, ya udah tua suami istri. Supirnya pulang kampung, balik lagi kerja lagi, ternyata dia udah kena nih supirnya. Ketemulah sama si tuan dan nyonya ini, saudara. Nggak berapa lama kena, mati. Nggak kemana-mana, nggak mau beraktivitas, cuma di rumah aja, nggak keluar. Paling cuma ketemu sama supir, masuk supir disuruh pergi gitu, disuruh beli apa, suruh apa. Bukan karena kita jaga sampai kita masih hidup, tapi karena Tuhan yang jaga hidup kita. Ada amin. 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 Dan Tuhan yang jaga. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan menjadi penolong buat kita. Makanya saya pernah bilang, saudara, suatu saat saya baca sebuah artikel tentang urapan Tuhan, tentang roh Tuhan. Bagaimana roh Tuhan ini undur dari Saul. Ya, roh Tuhan ini undur dari Saul. Dan ternyata roh Tuhan, urapan Tuhan itu digambarkan seperti perkakas, katanya. Dalam bahasa yang lain disebut perkakas. Ya, perkakas, saudara. Sehingga ketika Saul diangkat, diambil urapan Tuhan dari hidupnya, dia seperti seorang yang gak punya perkakas. Ya, perkakas itu apa, saudara? Perkakas itu, ya apa ya perkakas itu?
alat bantu gitu. Perkakas itu alat bantu. Alat bantu yang mempermudah dalam setiap pekerjaan kita. Ini alat bantu. Ini alat bantu. Banyak alat bantu. Ya, saudara, tas alat bantu supaya nggak boboyongan gitu kita bawa barang. Kalau saudara mau lebih detail lagi, yaitu saudara obeng, gergaji, penggaris itu alat bantu. Saudara nggak akan pernah tahu ini jaraknya. Saudara boleh kilan nih saudara. Tapi presisinya kan saudara nggak tahu. Kan dalam hal pengerjaan kan seringkali kita harus presisi, nggak cuma asalan. Nah, ketika Saul diambil roh Tuhan dari hidupnya, roh Tuhan undur dari hidupnya, maka dia seperti kehilangan perkakas. Dia kehilangan perkakas. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah nonton film yang apa itu saudara, yang orang terdampar pesawat jatuh terus terdampar di suatu pulau. Untuk nyiptain api nih saudara, untuk nyiptain api, munculin api itu nggak gampang. Karena dia nggak punya alat, sampai dia berdarah-darah. Tangannya berdarah-darah untuk apa? Untuk munculin percikan api. Karena dia butuh api kan, untuk ngehangatin badan, untuk apa namanya? Untuk masak air dan untuk masak yang lainnya. Sampai dia nggak ngerti bagaimana dia ituin pakai kayu sama kayu diputar-putar, digesek-gesek sampai dia berdarah-darah. Hanya untuk memunculkan api. Betapa sulitnya kan. Dan berapa banyak kali untuk hal-hal yang sepele kita nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena kita nggak punya perkakas. Tapi kenapa kalau kita punya perkakas, kita punya korek api, tinggal tak selesai. Amin, saudara. Ngerti saudara ya? Sampai di sini saya berharap saudara ngerti. Ada banyak kali kita untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Aduh, ya, aduh, ribet. Kita nggak bisa selesai, kita nggak bisa ngerjain. Kenapa? Karena saya dan saudara nggak punya roh Tuhan. Nggak ada Tuhan yang menyertai kita. Sampai apa? Aduh, semuanya jadi serba sulit. Untuk hal-hal yang sepele jadi sulit. Motong nih saudara, motong saudara, ya. Dia diceritain di situ saudara, ya. Tom Hanks kalau nggak salah yang jadi film apa? Ya buka kelapa gitu. Ada buah kelapa, buka kelapa dibanting apa? Nggak bisa. Pakai batu nggak bisa. Tapi pas dia pecahin pakai batunya pecah terus jadi kayak ada runcing gitu. Nah, ketika batu itu meruncing sudah dia bisa lebih mudah gitu. Bukan. Hal-hal yang sepele. Belum kita bicara tentang pekerjaan yang besar. Kita butuh alat-alat juga yang lebih besar. Sadarlah, Tuhan itu segalanya buat saya dan saudara. Amin. Tuhan itu sebagai sumber penolong buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Percayalah, kalau ada Tuhan, hal-hal yang paling besar, yang paling sulit jadi mudah kita kerjakan. Bisa bilang amin saudara. Tapi tanpa Tuhan, hal-hal yang paling mudah jadi sangat sulit. Ayub biasanya gampang mengerjakan. Ayub biasanya gampang buat ngedapetin berapa domba saja dalam satu hari. Gampang. Nggak usah pikir lagi, udah jadi, udah ada, muncul. Ya. Ternaknya berkembang sendiri. Ladangnya subur sendiri. Kenapa? Karena Tuhan. Tapi ketika Tuhan mundur dari hidup, semuanya habis. Untuk dapetin satu saja susah banget. Makanya apa, waktu Ayub diberkati, sahabat-sahabatnya kasih modal sama Ayub. Jadi beberapa ekor itu karena Tuhan. Dari hanya beberapa ekor, tapi ada Tuhan. Berkembang luar biasa. Kekayaan Ayub diganti jadi 2 kali lipat ganda. Ada amin sekarang. Yuk sadari ini, hidup kita nggak bisa kita jalani tanpa Tuhan.
Hidup kita nggak bisa kita jalani tanpa Roh Tuhan. Biarlah hidup kita seperti suratan Korintus bilang, jadi bait Allah yang kudus. Ada amin, saudara. Di mana Roh Allah itu tinggal dalam hidup kita. Ini yang sedang kita kerjakan terus, ini yang sedang kita jaga terus. Dan apa itu? Menjadikan hidup kita menjadi bait Allah yang kudus, di mana Roh Allah itu tinggal terus dalam hidup kita. Kalau ada orang bilang Roh Allah nggak bisa keluar lagi dari hidup kita, oke lah, saudara. Tapi berapa banyak Roh Allah nggak beraktivitas dalam hidup kita? Dia cuma diem, seperti Tuhan Yesus pada waktu ada di atas kapal di tengah-tengah ributnya angin badai di Danau Galilea, saudara. Saudara ingat bagaimana Yesus tertidur dan berapa banyak? Saya setuju, oke. Kalau Roh Tuhan nggak bisa keluar lagi dari hidup kita, tapi yang jadi pertanyaan, adakah Roh Tuhan tertidur dalam hidup kita? Roh Tuhan berdiam, nggak ngapa-ngapain. Dia ada dalam diri kita, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita nggak pernah berkomunikasi sama Roh Kudus. Kita nggak pernah ajak ngobrol Roh Kudus. Kita nggak pernah apa ya? Kita nggak pernah memikirkan gitu. Kita nggak pernah ingat sama Roh Kudus. Yang kita cuma itu ya kerjaan kita, aktivitas kita. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah peduli lagi tentang Tuhan. Tolong kita ya Bapak Saudara, supaya hari-hari ke depan kita semakin memastikan langkah-langkah kita ada Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Sehingga jadi gampang. Saya tidak bilang bahwa ada Roh Kudus tidak ada masalah, bukan. Ada Roh Kudus jadi lurus jalannya, enggak. Ada Roh Kudus jalan jadi nggak ada naik turun, enggak. Tetap ada naik turun, tetap ada belok-belok, tetap ada jalan berbatu-batu. Tapi ada kemampuan yang lebih yang Tuhan berikan buat saya dan saudara itu, ya. Ada kemampuan yang lebih, ada kemampuan yang ekstra yang Tuhan berikan. Makanya kalau sudah lihat mobil-mobil modern zaman sekarang, ada tuh yang namanya apa sih namanya, saudara? Ada model anti slip, ada model anti slip, ada model buat kalau di luar negeri ada model yang buat bersalju. Untuk apa? Membantu ini perputaran roda supaya lebih stabil. Saya pernah, saudara, di Turki ya, naik mobil dalam keadaan salju. Waduh, itu mengerikan sekali. Saya kan nggak pernah nyetir dalam kondisi bersalju ya, saudara. Itu sangat mengerikan sekali. Itu mobil slip. Itu saya cuma ngebut 40 km per jam. Itu mobil slip terus. Slip. Sangat mengerikan. Saya mau keluar tol, saudara, saya ngerem nih, pelan, itu nyerodot. Karena mobilnya mobil standar, saya cari fasilitas itu nggak ada, standar. Kita butuh tambahan itu, saudara, ya, kelengkapan ekstra yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Sehingga apa? Kita terhindar dari bahaya. Bisa bilang amin, saudara. Amen. Kita kadang-kala masuk dalam satu situasi jalan yang di luar dugaan kita. Saya nggak pernah tahu. Saya senang waktu saya bangun, ya saudara, dari Kapadokia mau balik ke Izmir. Saya senang, salju, hujan salju. Dan pagi itu saya harus pulang gitu, saudara. Waktu di jalan saya mulai sadar, waduh, angin nemen, itu ngeri, saudara. Itu sangat mengerikan sekali. Dalam hidup ini ada trek-trek yang kita alami, yang kita lalui, hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak tambah hidup kita dengan kelengkapan yang Tuhan beri, yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, celaka kita di tengah jalan. Saya lihat ada mobil-mobil yang bagus, bisa ngelajunya cepat, tenang aja gitu, saudara, tenang aja. Saya mesti milih ya, saudara, itu saya mesti milih salju yang masih belum ke lindes tuh, sudah. Karena kalau salju yang sudah ke lindes sudah jadi es dan licin. Jadi kalau saya melewati,
itu biar dalam saya cuma konstan kecepatan, tapi dia jadi selip gitu sudah. Waktu dia melewati itu dia jadi selip. Jadi saya mesti milih salju yang masih yang belum kelindes itu sudah. Kita akan ketemu trek-trek perjalanan hidup kita yang membahayakan. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita aman. Amin. Kita aman. Kenapa? Dia akan menolong kita, memberikan fasilitas-fasilitas yang tadinya kita nggak punya. Untuk apa? Mengamankan hidup kita sampai pada tujuan. Ada amin, saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi, Roh Kudus hadir. Roh Kudus
Berdagang, bekerja, berumah tangga, belum berumah tangga diberkati pagari dan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan itu Tuhan diberkati, maka bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertemu mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan bersama kami kembali ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan Kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalamnya ada orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, sanak saudara kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih. Tangan kami yang terangkat pagi hari ini, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan berkat.